Pak, yang bisa saya Makanya kasih. Tasya, apa makanya apa namanya bayi aja dijadiin sandera itu menunjukkan kebinatangan eh, jiwa mereka kan. Mereka jiwanya udah kayak binatang, nggak punya nggak punya perasaan, nggak punya feeling, nggak punya ya kan. Dua aja. Ya oke itu Papa sementara. Itu Pak SK, saya kasih komentar sebentar. Itu contoh soal ya, kalau teman-teman mau lihat, kamu ke YouTube, lihat itu perdebatan antara si Egi Sujana dengan Nguri Wali itu. Di tengah-tengah perdebatan dia ngancem, Membunuh. saya berhak membunuh kamu katanya. Kan gila itu orang. Kalau saya Katanya yang Edi digituin tak Sujana, dokter, jabanin. profesor, kaburator. Hah? Kalau saya yang ditagih itu tak jabanin itu. Berani Pak sama Itu saya yang Pak. ngan, ya kan ngancem orang di depan TV, di nasional TV. Iya, kalau saya itu Ya tak itu kan jabanin. menunjukkan, Berani kamu udah bau tanah. ya kan itu kan Ya menunjukkan karena memang kebiadaban Kalau ajaran ada nyampe mereka. hadis Pak, dari Padahal dia Qurannya ngakunya Pak, boleh nggak bunuh nyampe. kafir. betul. Padahal dia Dia ngakunya seiman pokoknya profesor, yang nggak dokter, bersyahadat sama kaburator kan. Muhammad, ya boleh. Mm-mm. Iya itu Ya kalau kan kalau kalau dablek memang nih teman-teman lihat ajarannya tuh kan, ya Intinya karena mereka dibohongin itu sama kalau ngomongin kita boleh, kita Muhammad. ngomongin mereka nggak boleh. Intinya begitu. Ah, iya, karena ya itu kepentingannya si Muhammad pertama kali ya supaya dia memimpin. Jadi jangan lu ngomongin enggak, gua. Kalau enggak Pak ngomongin SK. gua penggal pala lu ngejelek-jelekin gua. Enggak Kalau Pak lu SK. muji-muji Dia itu gua, nanya sama bagus. Mm-mm. enggak, dia nanya sama kita boleh, kita ada jawaban. Tapi kalau kita nanya dia, dia tersinggung ngamuk. Soalnya dia nggak ada Ya namanya jawaban, juga nggak ada IQ bukti. terbelakang, Pak. Susah, Pak. Kan nggak mampu, nggak punya Makanya, kemampuan menjawab. Jadi lu jangan nanya-nanya. Ustadz ulamanya juga lu jangan makanya kritis-kritis. Lu percaya aja, imani. Lu pokoknya percaya nih percaya. Ramatan. Ini sempurna. Ini agama paling akhir, penyempurna. Nah, ditanya, kenapa bisa sempurna? Kenapa yang terakhir itu yang sempurna? Ya lu jangan banyak tanya lagi. Pokoknya itu udah kata si Allah Eswetong. Lu terima aja, lu imani. Lu macam-macam, tapi gimana? Plak, dipukul itu nanti. Ya kan gitu, Makanya ini kan saya ajaran bingung. Nah, ngadi-ngadi. Orang bodoh aja yang ngikutin makanya ajaran begini. begitu. Makanya yang saya tadi bilang ke Pak Teddy, mereka nggak pernah diajarkan apa itu kasih, apa itu cinta. Mereka nggak ngerti, nggak Ya ngerti. jadi Ini sekarang Tasya memang lagi bagian kita, dosen. Pak. Ya oke, Tasya dulu. Iya. Nah, ini ada Tasya nih, Tasya silakan Tasya. Ya. Iya, salam Pak Pastor, salam Bapak Ibu semuanya. Shalom, Gini shalom. Pak, ya menanggapi yang persoal pertukaran mayat, pertukaran jenazah dari Hamas ke Israel itu. Kalau kita mau pakai rujukan Pak, seperti contoh kasus di Jerman sama Polandia, saya pernah dapat eh, apa ya siarannya lah gitu ya. Ada kecelakaan, orang meninggal karena kecelakaan itu. Jadi ada jenazahnya, ada maaf kata ya, mayatnya lah ya, bekas kecelakaan itu. Itu nggak boleh difoto. Jangankan untuk ditayangkan ya, atau dijadikan live streaming gitu macam influencer di Indonesia ya. Di foto aja tidak boleh. Nah, itu langsung kena denda. Kalau saya nggak salah di Jerman itu sekitar 120 euro. Nah, kalau di Polandia ada lagi tuh lebih mahal lagi di Polandia kalau saya nggak salah. Jadi privasi itu dan kemanusiaan itu sangat dijunjung tinggi. Tapi tidak untuk di Palestina. Jadi dari situ aja sudah ketahuan kok Pak tingkat intelijensia mereka dan tingkat empati mereka tidak ada. Itu dari situ aja sudah ketahuan kok. Ya, kalau memang pengen mengetahui persoal, oh kami apa sih namanya?
orangnya nggak nipu kok, itu memang mayatnya. Atau mungkin mereka mau ngomong apa ya? Kita transparan kok. Ini kami nggak bohong kok. Ini transparan gitu. Apa ibaratnya kayak menunjukkan mereka tuh jujur, adil gitu ya. Rasanya enggak sih, Pak. Ya, kalau contoh lah kita ngambil kasus keluarga Bibas ya. Ya, apa sih tujuannya mereka untuk menculik bayi gitu? Bayi dan anak sedangkan sorry, bayi, anak dan wanita. Sedangkan maaf kata ya, kalau kita mau merujuk ke kitab suci mereka dan hadis mereka, itu eh, anak dan perempuan itu nggak boleh Pak apa dijadikan tawanan perang itu mereka nggak tidak boleh selain tidak diikutkan serta untuk di peperangan itu nggak boleh Pak. Nah, jadi kalau mau jadi tawanan perang itu ya laki-laki gitu. Memang akhirnya eh, kalau saya nggak salah sih jadi budak ya. Nah, tapi kalaupun jadi budak ya nggak gitu juga caranya. Itu kalau kita mau main rujuk ngerujuk dari mereka punya kitab suci ya sama hadis ya. Tapi kalau kenyataannya kan menderita bayi itu dibikin jadi malnutrisi, iya kan? Udah malnutrisi. Saya yakin tuh kalau misalkan dokter itu otopsi, itu pasti banyak ada penyakit tertentu yang membuat dia meninggal. Kalau memang meninggalnya itu normal, ya, atau memang sengaja, entah ada eh, luka yang bikin dia meninggal ya. Tapi rasanya sih tidak ada kemanusiaan kalau dipertontonkan seperti itu, ya. Itu menunjukkan tingkat intelijensi mereka dan itu terkonfirmasi setelah beberapa ribu orang jadi pengungsi, entah itu ke Amerika, entah itu ke Eropa ya. Nah, isi isi otak mereka, isi kepala mereka ingin mendominasi, tapi mau mengambil keuntungan, mau ngambil bahasa Arabnya fulus, mau mau mendapatkan keuntungan fulus gitu tanpa harus bekerja. Dari mana itu? Kita kalau di ajaran agama kita ya, kita makan, eh, kita kerja, baru kita bisa makan, ya kan? Itu ada tertulis itu. Saya lupa di mana. Tapi kalau mereka enggak, eh, yang penting ibadah dulu. Rezeki itu jatuh dari langit. Nah, itu pikiran isi kepala mereka ya. Enggak ada itu kerja keras itu. Enggak. Kalau orang beriman itu, yang penting ibadah. Nanti kita kerja seadanya. Enggak apa-apa miskin. Yang penting nanti di surga kita kaya. Yang tertunda, sorry, yang tertunda di dunia ini akan difinalisasi ya, akan apa ya bahasanya ya, akan terrealisasi difinalisasi sewaktu mereka di jannah, di surga. Padahal enggak gitu. Kalau menurut saya agak aneh ya pemikiran mereka ya, agak terbelakang dan aneh gitu. Dari situ aja sudah nggak ada empati loh. Kalau di Eropa, di Amerika nggak boleh moto. Adapun mayat, adapun jenazah itu di jalan itu nggak boleh kena denda. Nah, itu dia. Oke lah, itu aja dulu Pak yang bisa saya Makanya kasih. Tasya, apa makanya apa namanya bayi aja dijadiin sandera itu menunjukkan kebinatangan eh, jiwa mereka kan. Mereka jiwanya udah kayak binatang, nggak punya nggak punya perasaan, nggak punya feeling, nggak punya, ya kan? Ini apa? Ada Paul Jadi, Dere nih, jadi Paul Dere. bukan sebentar Pak. Jadi bukan saja Hamasnya, supporternya juga. Kalau yang bangga acara pertukaran
Sandra modelnya seperti itu dilulukan dan dibanggakan, dan Hamasnya masih dianggap sebagai apa, pejuang, ya sama juga biadabnya, nggak ngerti kemanusiaan. Itu supporternya baik di Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, jadi memang susah nih ajaran ini yang telah membutakan dan membodohkan menjadi orang-orang pengikut-pengikut yang terbelakang, barbar, nggak sadar-sadar bahwa udah terbelakang, dan ini dia pikir benar-benar saja begitu dan dibanggakan. Nah, ya itulah dablaknya. Ya oke, itu tambahannya. Ya, eh, izin Pak mau menambahkan dikit. Eh, itu baru satu contoh ya, keluarga Bibas itu ya. Kalau kita telusuri ke belakang, coba deh perhatikan orang negara atau musuh-musuhnya apa ya, musuh-musuhnya Muslim ini kalau dikenakan ya atau terkena suatu musibah, mereka pasti kayak happy kali gitu, kayak apa ya, kayak dibuat kalau bisa buat acaranya dibuat lah gitu. Contoh waktu LA kebakaran kemarin itu tengoklah komen komen mereka kayaknya happy banget gitu. Padahal kalau diteliti itu 500.000 orang di situ Muslim dan asalnya dari Arab, dari sebagian adalah saudara mereka sendiri gitu. Muslim, udah itu kebanyakan dari Arab, udah itu banyak pekerja lapangan di situ. Itu 500.000 orang. Udah itu masjid juga ada yang terbakar kan? Tapi mereka ketawa, apa kayak seolah-olah bahagia banget gitu atas penderitaan orang lain gitu. Jadi saya rasa sih ini tidak hanya intelijensia dan empati mereka yang kurang ya, tapi saya rasa sih sudah ada kerusakan pada jiwa mereka, psikis mereka gitu, gitu. Jadi ibaratnya eh apa ya bahasanya ya? Kalau kita kan di Kristen kan janganlah senang di atas penderitaan saudaramu kan. Tapi kalau mereka enggak gitu. Rasanya ada ketidakpuasan kalau melihat orang yang tidak seiman dengan mereka. Jangankan yang tidak seiman ya. Kalau saya perhatikan yang seiman pun ada yang lebih sukses, mereka tidak senang gitu. Seperti mentality crab. Hmm, kalau orang apa kan, kalau orang Amerika atau Eropa atau orang luar lah gitu ya. Bahkan sekalipun orang Cina sekalipun itu ya, mereka acuh tak acuh kalau misalkan ada orang pengen eh, apa ya, pengen menunjukkan suatu kesuksesan mereka gitu ya. Tapi kesuksesan yang positif ya, misalkan saya lulus apa ujian apa gitu ya, yang mendidik gitulah ya. Tapi kalau di Cina itu kayak kita flexing, kalau kita misalkan nunjukin rumah hal-hal yang mewah lah gitu, entah itu rumah, entah itu benda gitu, itu langsung di-ban memang sama pemerintah Cina itu akan membawa pengaruh yang negatif gitu, flexing itu, pamer-pamer apa kekayaan ya. Tapi kalau misalkan pamernya itu masuk ke sekolah yang bagus, ya kan, lulus ujian ini, masuk dapat lulus ujian dapat pekerjaan yang bagus gitu di luar negeri itu mereka fine-fine aja, nggak masalah. Cuman pamer kemewahan itu nggak boleh memang. Tapi kalau Eropa juga gitu kan. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya di Arab ya, di Indonesia flexing itu pamer kekayaan atas tetangga kiri, kiri kanan depan belakang mereka ya, gue punya itu gitu. Ada misalkan beli mobil baru, TV baru, itu mereka kayak bangga banget gitu. Itu saya berarti hmm, apa ya,
Berarti memang betul kemiskinan di Indonesia itu tinggi gitu. Karena apa? Barang yang sebetulnya hal yang biasa menjadi luar biasa gitu. Nah, itu yang udah itu mereka apa ya? Kecemburuan sosialnya itu sebatas itu gitu. Orang kalau nggak tahu ya Pak ya, kalau kita perhatikan ya, kalau di luar negeri itu kita malu gitu loh, kalau kita tampil tampil ngejreng gitu ya. Mungkin kalau misalkan secara umum ya, nggak nampak gitu kalau orang kaya, orang miskin biasanya biasanya pakainya biasa-biasa aja, malu gitu. Tapi kalau di Indonesia kalau saya perhatikan ngejreng sekali gitu. Di Arab pun juga gitu, Pak. Jadi ya rasa empati itu memang nggak ada di Indonesia. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ah, itu di Cina pun juga dianjurkan untuk berpakaian yang sederhana. Itu kalau bisa pakaian tradisional gitu. Cuman di Indonesia aja tuh saya perhatikan seperti itu, Pak. Ya, Oke, mungkin ini itu aja ada Kak si ini tambahan. nih, masih ada Abu Otman nih. Shalom.